Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang biografi ya. Materinya sudah saya kirim ke grup, jadi bisa dilihat. Oke, kita akan bahas kira-kira biografi itu seperti apa, kemudian nanti kita akan coba menulis biografi yang sudah ada ya. Jadi nanti kalian boleh cari saja biografi-biografi yang sudah ada di internet. Kalau misalnya memang nggak ada, ya sebaiknya cari aja yang sudah ada orang nulis di internet, kemudian kalian tulis ulang dalam bahasa kalian sendiri. Oke, kita lihat dulu. Biografi itu apa? Biografi itu adalah bentuk literatur ya, bentuk kesenian, seni ya, bentuk dari seni. Biasanya dianggap sebagai non-fiction ya. Jadi kemarin kita sudah bahas ketika creative writing itu nanti dia terbagi dua, ada yang fiction, kemudian ada yang non-fiction. Jadi untuk biografi sama seperti autobiografi itu dikategorikan sebagai non-fiction. Kemudian subjek dari biografi itu adalah cerita kehidupan seseorang, sama juga dengan autobiografi. Oke, kemudian ditulis itu berdasarkan evidence, berdasarkan bukti, termasuk di dalamnya itu bukti yang tertulis atau yang oral, ataupun juga yang berbentuk gambaran dari si orang yang mau kita buat biografinya. Kemudian biografi kadang-kadang juga termasuk bagian dari ilmu sejarah. Jadi bisa jadi ada buku atau ada sebuah tulisan yang bergenre biografi dan itu dimasukkan bagian dari sejarah. Misalnya biografi Presiden Soeharto misalnya. Itu bisa kita kategorikan sebagai dokumen sejarah. Oke, biografi merupakan hasil dari riset. Nah, jadi ini yang harus diingat ya, biografi itu merupakan hasil riset. Lebih cenderung ke riset daripada hanya sebagai sebuah pengetahuan yang bersifat subjektif ya, tapi dia lebih bersifat hasil riset yang ditulis tentang kehidupan seseorang berdasarkan apa yang sudah pernah dilakukannya. Dan yang pasti kebanyakan biografi ini adalah menulis tentang seseorang yang punya pengaruh ya, baik itu dia tokoh politik, presiden, ataupun tokoh perdamaian mungkin, tokoh kesehatan, intinya mereka itu kalau yang namanya biografi itu kan ditulis oleh orang lain. Yang ditulis oleh orang lain itu pasti seseorang yang memiliki dampak ya, memiliki dampak di dalam masyarakat. Jadi tidak mungkin orang yang biasa-biasa saja, kemudian ada orang lain yang mau nulis biografi tentang dia. Kalaupun misalnya kita tulis biografi tentang seseorang yang tidak terkenal, maka ya nggak ada manfaatnya gitu, untuk kita. Karena ketika misalnya dijadikan buku, dijual, maka ya nggak laku. Gitu. Kalau misalnya orangnya itu tidak terkenal atau dia bukan seorang tokoh. Oke, kemudian tipe biografi berdasarkan approach ya, berdasarkan cara mendapatkan datanya itu ada 6. Yang pertama ada informatif biografi. Ini adalah biografi yang yang ditulis dalam chronological order, kemudian memiliki evidence, memiliki bukti-bukti yang kuat yang terkait dengan kehidupan seseorang yang ingin kita tulis. Oke, kemudian yang kedua ada critical biografi. Di dalam critical biografi ini dia lebih
apa namanya, ditulis juga dalam chronological order, cuman bedanya dia apa ya, lebih lebih berisi kritik terhadap kehidupan seseorang. Jadi mungkin yang ditulisnya itu dicari bagian-bagian kehidupannya itu yang memang memiliki nilai kritis ya, memiliki apa ya, nilai yang sangat penting atau cerita-cerita hidup dia yang memang sangat kritis atau fungsinya bagi masyarakat. Gitu. Kemudian yang ketiga ada standar biografi. Ini antara ya, balance between objective and subjective. Jadi kalau yang informatif biografi ini dia bersifat sangat objektif karena dia berdasarkan evidence, berdasarkan bukti-bukti yang ada baru ditulis. Kalau yang standar biografi ini dia antara. Jadi bisa jadi isinya itu ada yang objektif, ada juga yang bersifat subjektif dari si penulis terhadap orang yang dia tulis biografinya. Kemudian yang selanjutnya ada interpretive biografi. Ini subjektif and has no standard identity. Jadi dia sangat subjektif ya. Oke, yang selanjutnya ada fictionalized biografi. Ini jelas ya. Jadi fiction biografi yang orang tidak ada. Misalnya kita mau menulis biografi tentang Harry Potter atau yang suka One Piece mungkin mau tulis biografi Luffy misalnya. Nah, maka ya kita harus nonton filmnya gitu. Dari film atau dari apa namanya, komik ya, itu kita bisa nuliskan biografinya. Yang pasti itu fiction. Karena memang tokoh yang kita tulis tokoh fiksi. Oke, yang terakhir ada special purpose biografi. Ini biografi yang ditulis dengan maksud ya ada maksud dan tujuan. Gitu. Kalau bisa kita bilang ada udang di balik bakwan ya. Dia ada udang di balik bakwan. Misalnya nulis biografi siapa misalnya sekarang yang lagi gembor-gembor mau jadi presiden, misalnya Anies Baswedan misalnya, atau Airlangga Hartanto gitu. Mau ditulis biografinya, tapi yang ditulisnya itu adalah hal-hal yang bagus-bagus saja, yang prestasi dia semua, nggak ada hal-hal jelek. Nah, maka dan memang tujuannya untuk menarik orang lain untuk memilih dia nanti di tahun 2024 misalnya. Maka itu kita sebut dia dengan special purpose biografi. Oke, kemudian fungsi biografi itu untuk apa? Yang pertama, to know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known. Jadi fungsi biografi itu untuk mengetahui story, kisah kehidupan seseorang selain yang diketahui secara umum ya. Misalnya siapa misalnya? Airlangga Hartanto, yang kita tahu kan paling dia adalah kader Partai Golkar, kemudian dia sekarang menjabat menteri. Ya, cuma sebatas itu. Yang lainnya kita tidak tahu prestasi dia, mungkin pendidikannya dan lain sebagainya kita tidak tahu. Maka perlulah ditulis sebuah biografi, atau biasanya biografi ini malahan dijadikan sebuah buku ya. Jadi biografi ini bisa dijadikan sebuah buku supaya kita mengetahui, supaya masyarakat tahu tentang si tokoh itu. Yang kedua adalah to give much information easily and educate the reader. Jadi bisa juga untuk memberikan informasi secara mudah tentang kehidupan seseorang, kemudian atau juga bisa untuk mengedukasi pembaca. Oke, contoh lainnya mungkin ini ya, bagi yang Muslim mungkin pernah baca tentang Sirah Nabawiyah, itu cerita kehidupan Nabi Muhammad dari sejak dia lahir sampai perjuangan-perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam sampai dia meninggal. Maka itu sebenarnya bisa kita sebut sebagai biografi. Jadi Sirah Nabawiyah itu bagian salah satu contoh dari biografi. Oke. Adapun karakteristik dari biografi itu, biography is not written by subject and always written in third person. Jadi dia tidak ditulis oleh orangnya sendiri, karena kalau ditulis oleh orangnya sendiri maka itu disebut dengan autobiografi. Kemudian selalu ditulis dalam bahasa ketiga, third person ya. Personal pronoun-nya itu selalu menggunakan third person. Berarti pakai she atau he. Oke, kemudian based on research,
Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi, dia harus berdasarkan riset. Jadi nggak bisa kita pikir karang-karang. Jadi bisa aja ya, tapi nanti namanya biografinya masuk biografi fiction. Tapi itu pun harus berdasarkan, kalaupun biografi fiction itu kita juga nggak bisa ngarang ya, karena harus berdasarkan tokoh yang fictionnya gitu. Misalnya misalnya biografi Kapten Amerika misalnya di film Kapten Amerika, maka kita harus nonton Kapten Amerikanya, kita harus riset dari filmnya, baru kita bisa menulis biografi dari Kapten Amerika. Oke, kemudian describe the person surrounding, where, when, how the person was. Jadi kita menggambarkan atau mendescribe kalau kita Indonesia person surrounding ini sekelilingnya ya, sekeliling kehidupannya itu, di mana dia hidup atau di mana kejadian yang dia lakukan, kemudian kapan dia melakukan itu, kemudian bagaimana dia melakukan kegiatan itu harus di-describe, harus dijelaskan dalam biografi. Kemudian use vivid language to narrate event. Jadi kita menggunakan bahasa yang hidup, bahasa yang bisa mendeskripsikan kehidupannya itu ya. Jadi mengalir, itu bahasa yang mengalir, bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang yang berisi ya semangat tentang misalnya cerita kesuksesannya. Dia berhasil menjadi apa, itu harus digambarkan dengan bahasa yang sangat hidup, yang sangat mengalir. Oke, kemudian secara umum biografi itu berisi tentang bagian pertamanya itu pasti ada introduction atau orientation, pembuka pasti isinya itu ya kayak biasa ya, ada nama, lahirnya di mana, kemudian nanti sekarang dia jadi apa, pekerjaan. Nanti kita coba lihat contohnya. Kemudian baru event. Ini harus dalam chronological order. Jadi harus berdasarkan tahunnya ya. Jadi apakah kalau misalnya mulai dari tahun sekarang berarti mundur, atau dari tahun mundur ke maju boleh juga. Yang penting dia chronological order. Kemudian yang bagian terakhirnya ada reorientation. It consists of conclusion, comment, atau of the writer ya. The conclusion or comment of the writer tell about the achievement or contribution of the person. Jadi kita ceritakan tentang kontribusinya dari orang yang kita tulis tersebut, dari tokoh yang mau kita tulis. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita coba lihat contohnya. Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Seperti ada kemarin yang pertanyaan, kalau kita tulis tentang orang tua kita boleh nggak? Atau kita tulis tentang saudara kita boleh nggak? Yang pasti nggak boleh ya kalau biografi, kecuali orang tua kita itu tokoh juga gitu. Misalnya seorang gubernur lah mungkin yang paling rendah, atau bupati ya, bupati atau wali kota mungkin boleh ya. Ada yang anak wali kota itu mungkin bisa nulis tentang biografi ayahnya gitu. Tapi kalau misalnya enggak, nanti kita pilih aja salah satu yang ada di internet, pasti banyak ya, misalnya biografi tentang Obama, biografi tentang Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi nanti kalian ubah aja menjadi bahasa kalian sendiri. Kalian pilih aja informasi mana yang kalian tulis menjadi tulisan kalian untuk tugas minggu depannya ya. Oke, ada pertanyaan? Sir, mana ya? Ya, Lucky, silakan. Nah, maksudnya tadi di kritikal itu, Sir, kritikal biografi. Ya. Itu gimana sih, Sir? Sir tadi tentang gimana, Sir? Oke, coba kita balik lagi ya. Critical biography. Critical biography, no fictional device of manipulation of material are permitted. Jadi di dalam critical biography ini, kan kalau misalnya yang standar biografi itu boleh yang subjektif ya. Jadi bisa aja misalnya menurut perasaan kita gimana tokoh yang kita tulis. Tapi kalau dalam critical biography itu yang pertama dia nggak boleh kita masukkan fiksional atau yang subjektif dari
perasaan kita. Tuh. Kemudian dia tetap juga dijelaskan itu dalam chronological order. Jadi keberhasilan dia itu kita tulis dalam misalnya tahun 2010 dia ngapain, 2011 itu kesuksesannya apa, 2013 apa, tapi itu kita tulis dalam bentuk kritikal ya. Jadi itu kita tulis dengan tujuan orang pembacanya itu jadi tahu gitu, oh ternyata si ini kayak gini, atau ini bisa juga diceritain itu hal-hal yang yang dalam tanda kutip jelek ya dari si tokoh itu gitu. Misalnya nih ya, kita mau tulis critical biografi terhadap Presiden Soeharto, maka kira-kira apa isinya yang akan kita tulis? Luki? Halo Luki, masih ada? Ya sir. Nah, kalau misalnya kita mau tulis nih biografi Presiden Soeharto, namun kita mau nulisnya dalam bentuk critical biografi, kira-kira cerita mana aja yang akan kita tulis? Gini sir, kalau saya sih kan kalau saya biografi tentang Soeharto yang saya tahu, misalnya dari yang hal jelek aja gitu, hal jelek yang dikritikalnya itu, misalnya dia pernah dia ngelarang orang untuk membuka, maksudnya dia ngelarang orang untuk bersuara seperti itu, Sir. Ya, salah satunya itu ya. Jadi bisa saja kita cerita kehidupan dia, pertama tentang dia jadi presiden pertama, kemudian tentang kekuasaan presidennya yang lama, yang panjang. Terus bisa juga tentang yang tadi tentang tahun berapa dia mengeluarkan dekret presiden tidak boleh media itu bersuara ya, tidak boleh mengkritisi dia. Kemudian tentang dia digulingkan tahun 1998 ya, tahun 1998 sampai mungkin dia meninggal gitu. Jadi critical biografi ini memang berisi hal-hal yang ditujukan untuk mengkritisi atau memberikan pembaca tentang hal-hal kritikal dari kehidupan si tokoh itu. Jadi gitu ya, Luki. Jadi isinya itu memang hal-hal yang ya bisa kita bilang hal-hal cerita kehidupan dia yang nggak baik-baik aja yang diambil, gitu, yang ditulisnya. Nah, maka itu nanti namanya critical biografi. Jadi fungsinya memang untuk mengkritisi. Gitu. Oke, dapat poinnya, Luki? Dapat, Sir. Poinnya, Sir. Jadi untuk tugas nanti kalian ya sebaiknya jangan pakai yang ini ya, pakai aja yang biasa, yang standar biografi, yang poin 3. Balance between objective and subjective. Jadi karena kita kan bukan ini ya, kita bukan wartawan gitu. Jadi kita ambil aja yang standar, yang biasa, biografi biasa, yang balance antara yang objektif dan juga yang subjektif menurut pandangan kita. Jadi kalian nanti bisa aja nambahkan di situ. Menurut saya tokoh ini tokoh ini adalah seorang yang apa, yang baik, mungkin yang bagus bagi masyarakat, yang apa gitu. Berarti Sir, critical geografi ini berarti membongkar sisi gelap dari sebuah tokoh gitu, Sir. Gimana? Maksudnya critical geografi ini membongkar sisi gelap dari suatu tokoh gitu kan? Iya, boleh bisa kita bilang begitu. Jadi membongkar sisi gelap dari suatu tokoh, tapi memang berdasarkan fakta ya. Jadi memang dia seperti itu gitu. Dia pernah melakukan kegiatan itu. Makanya dia butuh riset. Jadi kita riset tentang kehidupan si tokoh yang ingin kita tulis itu. Oke, yang lain ada silakan sebelum kita lanjut ke contoh. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya, kita coba lihat ini ada satu contoh. Harry Edward Styles was born in Redditch. He is the son of Anne Cox and Desmond Style. He worked in finance. Many of his ancestors were from labor in Norfolk. Jadi dia ceritain tentang siapa dia dulu ya, sampai dia misalnya died dari dia lahir nih ya, dari dia lahir sampai dia meninggal. Kemudian
dia punya keluarga siapa aja, kemudian dia bekerja di mana, gitu. Itu ya untuk paragraf 1-nya. Kemudian di paragraf 2-nya diceritain tentang kehidupan masa kecilnya ya. As a child, Kyle loved singing, covering song from Elvis Presley, while at Thomas Keppel Comprehensive Style was the lead singer. Jadi dia cerita tentang masa kecilnya, berarti ini cerita tentang penyanyi ya. Karena ini tentang penyanyi, maka kehidupan masa kecilnya itu dikaitkan dengan yang terkait dengan musik ya, terkait dengan musik dia. Jadi kayak ini misalnya musik contain element of rock, pop, rock and Britpop. Jadi sebenarnya kan waktu kecil dia pasti dia melakukan hal lain ya. Dia pasti melakukan hal-hal lain selain tentang musik gitu. Dia pasti mungkin pergi ke kalau orang anak-anak Indonesia mungkin dia pergi ke mana tuh? Mancing ya. Ke sawah mancing lele mungkin, atau dia pergi ke apalagi kalau anak-anak Indonesia mandi di paret. Tapi itu nggak diceritain di sini. Jadi diceritain yang terkait dengan kehidupan dia yang berhubungan dengan karir dia. Karena dia sebagai penyanyi ya, berarti dia ceritain tentang masa kecil, tentang karir penyanyi. Oke, kemudian di paragraf ketiga dia cerita lagi tentang perkembangan karirnya ya. Misalnya di sini dibilang dia ikut audition disuruh oleh mamanya pada tahun 2010. Apa nih acaranya? X Factor ya, the five singing competition di X Factor. Jadi dia ikut X Factor, kemudian berarti ini ceritanya tentang X Factor-nya ya. Arena during the boot camp, state of competition, that's qualifying of the group category. The group consists of Style, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik, got together 2 weeks. Jadi ini semuanya cerita tentang dia ikut audisi. Jadi nanti kalian pilih gitu. Salah satu, misalnya dia seorang tokoh politik, berarti nanti kalian cari karir politiknya. Gimana dia memulai karir politiknya. Kalau ini bagaimana proses dia memulai karir dia sebagai musician. Oke, paragraf keempat. Lanjut tentang ceritanya ya. For the qualifying song at Judd House and their first song as a group, One Direction sang an acoustic version of Turn. Jadi ini cerita tentang salah satu ini ya, penyanyi dari One Direction. UK together for 2 weeks to get to know another and practice. In 2017, Style said he had suggested the name of One Direction to his bandmate and they agreed to keep it. Jadi ini cerita tentang proses pembentukan nama ini ya, nama bandnya. Jadi tadi itu cerita tentang paragraf 3 cerita tentang dia bagaimana memulai karirnya. Kemudian di paragraf 4 ini bagaimana proses terbentuknya grup band dia, One Direction. Oke, kemudian lanjut ya, ini tadi tahun berapa ini? 2010 ya. Di atas, ini lahir, kemudian meninggalnya 2017. Berarti ini akan bercerita dari 94 sampai 2017 ya. Oke, coba kita lihat tahunnya. 2010 ya. Kemudian ini 2017. Kemudian pembentukan bandnya. Kemudian in 2016 to present sampai sekarang ya, dan sampai sekarang he has been busy with the solo album and acting. Kemudian pada Februari pada tahun yang sama ya, masih bicara tahun yang sama, dia pergi kemana aja, ngapain aja, kemudian dia nulis lagu. Intinya ini bercerita tentang proses ini ya, proses
kerjaan dia atau proses prestasi dia di dalam band tersebut. Termasuk dia ngerilis album ya pada Oktober tahun 2016. Kemudian lanjut pada Maret 2017, dia keluar berarti ya, keluar atau dia nggak pakai band lagi, kemudian dia solo, single single song ya, kemudian single singer, Sing of the Times, itu nama lagunya. Kemudian diceritain perkembangan lagu itu mencapai number 1 UK single chart. Kemudian accompanying music video for the song directed by Woodkid was also released. Jadi sini ceritakan tentang karir dia solo ya. Jadi tadi bandnya, kemudian tahun 2017 dia keluar atau dia nggak nge-band lagi, dia buat lagu solo. Oke. The record was influenced by the frog and described by variety as classic tale of Victor and its general purpose view conflict and include for publication list of the best album. Oke, jadi ini paragraf selanjutnya cerita tentang karya dia yang dapat best album dari mana nih? Dari Britpop ya. Dari 2017, the record review from critic and was nggak dibilang ya. Kemungkinan ini several countries including UK, US. Oke, intinya dia berarti dari Inggris kemungkinan besar ya, kan dia orang Inggris. Oke, kemudian paragraf terakhir, style made his film dia main film juga berarti ya dalam Christopher Nolan work Dunkirk tahun 2017. Oke, Dunkirk ini cerita tentang apa ya? Kayaknya saya udah pernah nonton. Playing a British soldier named Alex, who is part of the Dunkirk evacuation in World War II, he appeared alongside actor Fiona Whitebird, Jack Logan, Aurin Barnett, Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Logan in the film. Oke, jadi ini cerita tentang ini ya, berarti dia dari musik, kemudian terakhir dia jadi loncat ke film ya, masuk film dia. Oke, habis. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya, contoh dari autobiografi, biografi tokoh. Kalau berarti itu contohnya adalah seorang penyanyi ya. Oke, ini coba kita lihat lagi biografi dari Barack Obama dari link yang ada tadi itu. Oke, nanti bisa kalian cek sendiri di linknya. Nah, ini Barack Obama ya. Jadi dia ceritain dulu tentang dia terpilih menjadi dari Senat ya, tahun 1996 dia terpilih jadi Senat, kemudian senator, kemudian 2004 dia terpilih sebagai presiden, elect to US Senate. Masih ini ya, belum ya. Ini masih cerita dia jadi senator, kemudian keluarganya, ceritainnya, kemudian panjang ya. Jadi kalian nanti bisa baca sendiri. Ini cerita tentang dia menang jadi presiden. Kemudian ini presidensi, ini terlalu panjang. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau nulis tentang biografi Presiden Obama, kalian bisa ngambil dari sini ya. Kalian pilih aja nanti bagian-bagian mana yang ingin kalian atur, kemudian kalian aturnya dari bagaimana, apakah terbalik dari tahun sekarang, misalnya sekarang Obama ngapain sampai jadi presiden, atau kalian mulai dari senat, kemudian jadi presiden, jadi selama presiden itu dia ngapain aja, nanti kalian ceritain, kemudian sampai dia sekarang ngapain gitu. Itu bisa.
Oke, kemudian kalian juga bisa lihat di link yang satu lagi. Di link yang satu lagi itu banyak sih itu contoh-contoh dari apa namanya biografi yang bisa kalian jadikan referensi ya. Kalian lihat nanti bisa kalian lihat contohnya itu. Link yang satu lagi itu yang di atas. Nah, ini sini banyak ada 47 professional biografi. Misalnya ini cerita tentang Samantha Cooper is accomplished financial analyst with over 50 years of experience. Kemudian ini Christian Duncan grew up an only child. Since both parents didn't have any sibling, either Christine also grew up as only grandchild, she grew up. Ini juga bisa kalian jadikan, atau yang kalau misalnya tadi kayaknya saya ada baca gimana ya. Kalau misalnya tokohnya itu sekarang masih, nah ini ya, Jonah ini. Jonah Creed is currently enrolled as a third-year student at Birmingham City University. Kalau misalnya tokoh yang kalian tulis itu masih sebagai pelajar, dia masih mungkin lagi ngambil S2, mungkin kayak siapa ya? Siapa? Misalnya artis yang lagi ngambil S2? Ada yang kalian tahu artis yang lagi ngambil S2 mungkin? Prilly Sir. Siapa? Prilly Latukonsina. Bukannya dia udah baru tamat ya? Oh, dia nyambung S2 ya? Mau ambil S2, Sir. Mau berarti belum ya? Belum, Sir. Yang udah, kalau belum ya kan nggak mungkin kita bilang dia student gitu. Jadi kalau misalnya yang dia ada nanti artis yang mau kalian tulis dia student, ya kalian bisa lihat contoh ini mungkin. Berarti nanti kalian ceritain tentang karir bandnya, tapi mulai dari pendidikan dia ya, mulai dari pendidikan dia sekarang dia jadi apa. Atau contoh-contoh lain ini banyak ya, ada 47 personal trainer biografi, military biografi, apa lagi? Oh, ini udah bentuk ini ya, contoh bentuknya. Jadi kalian bisa lihat nanti ya, kalau misalnya yang pas dengan tokoh itu yang mana, atau boleh ikut contoh seperti yang tadi yang di PPT. Jadi nanti kalian sesuaikan aja tokoh mana yang kalian pilih, kemudian kalian sesuaikan bagian kehidupan mana saja yang ingin kalian pilih tentang dia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Any question? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya yang nanya. Siapa yang sudah dapat milih tokohnya? Cindy, mau nulis tentang siapa, Cindy? Halo Cindy, dengar suara saya? Udah, Sir. Mau nulis tentang siapa? Halo, Cindy. Rachel V-nya, Sir. Siapa? Rachel V-nya, Sir. Rachel V-nya, oke. Rachel V-nya punya biografi bahasa Inggris nggak ya? Coba kita cari ya. Yes, sorry, sejaringan kurang bagus. Oke. Biografi Rachel V-nya. Bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia mungkin banyak ya. Biografi Rachel V-nya. Telegram tersohor. Jadi bisa aja ya kalian. Yang jangan kalian Google Translate ya. Saya pasti akan tahu kalau misalnya kalian Google Translate. Jadi kalian boleh aja nanti ambil sumbernya dari internet nih. Gini. Kan berarti ini orang pasti udah ini ya, udah riset. Jadi kalian tinggal ambil. Kalau misalnya nggak ada bahasa Inggrisnya, berarti kalian lebih mudah lagi nulisnya. Tinggal di translate ke bahasa Inggris, tapi dengan cek lagi gitu. Kalaupun misalnya kalian pakai Google Translate, cek lagi udah benar nggak. Atau kalau jangan pakai Google Translate, kalian cek sendiri gitu. Oke.
Bisa ya, Cindy mau tentang rasial P-nya. Oke, jadi tinggal disesuaikan aja ya dari sekian banyak informasi tentang rasial P-nya, ini pasti banyak nih, pasti banyak panjang. Gitu. Kemudian pilih misalnya hal-hal mana aja yang ini kalian sampaikan dalam chronological order. Kalau ini belum chronological order ya, misalnya prestasi. Misalnya kalian nanti fokus ke prestasi misalnya, memiliki banyak cabang usaha makanan kekinian itu tahun berapa kejadiannya. Kemudian memiliki clothing line khusus anak muda milenial itu tahun berapa. Coba kalian cari ya. Usaha jamu pelangsing itu tahun berapa. Mana yang lebih duluan, apakah sudah terurut gitu. Menjadi make up artis. Kemudian ini udah cukup ya Cindy. Kayaknya udah ini aja udah berapa nih? 5 poin udah bisa jadi 5 paragraf ya. Berarti cerita keluarganya paragraf pertama. Kemudian awal karirnya yang mana ini berarti salah satu dari yang 5 ini berarti bisa jadi awal karirnya ya. Kemudian udah 2 paragraf tambah poin 4 dari poin 5 ini jadi berapa udah 6 ya, 6 paragraf, kemudian terakhir paragraf penutup. Sudah selesai. Gitu. Jadi ini bisa rasial P-nya. Oke. Yang lain ada? Silakan. Atau saya panggil lagi. Cut. Cut mau nulis tentang apa, Cut? Cut Kemala. Ada berapa Cut ya di sini? Ada 2 ya? Cut Diva. Cut Kemala? Antara 2, Pak. Antara 2 itu siapa? Satu artis Jepang gitu, tapi satunya lagi band rock kesukaan saya. Band rock itu personilnya ya? Penyanyinya berarti ya? Enggak personilnya sih, lebih ke perjalanan karir bandnya gitu. Ya, nggak bisa. Kan biografi itu orangnya. Jangan cerita bandnya ya. Misalnya kayak yang tadi, yang contoh tadi itu kan personil One Direction. Tapi yang dia tulis ya si apa namanya? Si style itu aja, bukan yang semuanya. Jadi pilih salah satu ya. Kalau misalnya memang band, mereka rame, pilih salah satu siapanya yang kalian tulis. Apakah gitarisnya, apakah penyanyinya, apakah apalagi ya? Pianisnya atau apalagi ya? Drummernya dan siapa gitu. Jadi jangan bandnya ya, bukan bandnya yang kalian ceritakan, bukan deskripsi bandnya, tapi personilnya dari band itu. Gitu ya Cut. Berarti saya tulis vokalisnya aja, namanya Taka. Nama vokalisnya Taka, boleh. Berarti kamu cerita tentang kehidupan Taka itu, bagaimana dia memulai karir, kemudian bagaimana proses perjalanan kesuksesannya, itu yang ditulis. Jadi bukan bandnya ya. Oke, apalagi ya? Ikram mana? Ikram mana nih? Dia hilang lah. Ikram, nggak ada lagi dia. Masuk untuk absen aja dia berarti. Habis itu hilang lagi. Oke, Alfa Rizi udah nemu mau nulis apa? Udah Pak, MLK, Martin Luther King Jr. Siapa? Martin Luther King Jr. Oh, Martin Luther King Jr. Oke. Coba kita cek ya. Martin, ada nggak ya? Biografi Martin Luther King Jr. Oke, banyak ya. Pasti banyak ya. Kalau tokoh barat, ya kemungkinan besar mereka pasti ada. Bahasa Inggrisnya udah ada ya. Oke. Jadi ya lebih mudah ngambilnya. Yang pasti jangan persis sama ya. Jadi tinggal kalian paraphrase kata-katanya sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Tapi kalau misalnya yang pertama misalnya Master Luther King Jr. original name Michael King Jr. Born on ini kan bisa ya pasti sama ya. Paling nanti cara penulisan titik komanya mungkin itu yang agak beda. Martin Luther King atau kalau misalnya mau berubah Martin Luther King Jr. as known as atau has the real name Michael King Jr. kan bisa ya. Tinggal disesuaikan aja bahasanya. Banyak ya. Oke, sangat banyak sumbernya yang bisa kalian gunakan. Oke, yang lain? Lucky, kira-kira mau nulis siapa Lucky?
Kim Jong Un, Sir. Siapa? Kim Jong Un, Sir. Kim Jong Un, oke. Itu dia banyak nggak? Maksudnya kan kamu harus nulis itu sampai tahunnya ya. Coba banyak nggak informasi tentang dia? Kan dia dari sini tuh. Jadi gini, Sir, bisa nggak standar biografi sama critical geografi itu digabung, Sir? Ya bisa aja kan yang standar geografi itu bisa dua-duanya. Kamu bisa berarti kalau misalnya kamu Kim Jong Un, ya bisa aja kamu ceritain tentang tiap tahunnya dia, kan? Tiap tahun capaian-capaiannya itu apa aja gitu. Tahun 2010 dia ngapain, 2000 ini ngapain gitu. Oke, coba kita lihat ya. Berarti kalau misalnya kamu Kim Jong Un, mungkin kamu bisa mulai nulis dari tahun dia lahirnya 84, kemudian jabatan sejak 2011 ya. Berarti kamu bisa aja cerita tentang paragraf kedua, ketiga sampai selanjutnya itu berarti mulai dari tahun 2011. 2011 dia apa aja yang dia lakukan, yang terkenal. Kemudian 2012 dia ngapain, 2013 ngapain. Oh ya udah ada nih ya. 2011, kemudian 2012 sampai 2016 dia jadi Ketua Komisi Urusan Negara Korea Utara. Nah, ini bisa nih. Kim Jong Un. Oke, banyak ya, lumayan juga. Jadi kalian bisa tulis sampai adiknya, istrinya, kalian bisa. Oke. Siapa lagi ya? Mahdalena Brutu mau nulis tentang siapa? Sri Mahdalena. Masih ada? Atau udah hilang juga? Masih, Sir. Ya, Masih, Sri tentang siapa? Mau nulis Khalil Gibran, Sir. Khalil Gibran, oke, udah pasti banyak ya. Sastrawan itu pasti banyak. Biografi Khalil Gibran. Coba kita lihat. Khalil Gibran. Bukan Khalil ini ya, Khalil siapa namanya? Bahasa Inggris. Oke, banyak ya. Khalil Gibran itu banyak. Bisa. Oke. Ikram udah balik? Ikram, ini ketua SA kalian nih kayak gini. Ngapain kalian pilih kemarin dia ketua SA? Kuliah nggak mau, nanti kasih ketua SA IPK-nya 2,4, 2,5 kan? Nggak mungkin. Dia harusnya kalian pilih pemimpin itu yang nggak bermasalah lah kuliahnya, yang rajin kuliah. Jadi walaupun dia sibuk, IPK-nya nggak jatuh kali. Ikram. Ini nanti kalau besok saya tanya pasti bilang, jaringan tempat saya ini Sir, masalah Sir. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Udah jam 5. Jadi kalian punya waktu seminggu ya, silakan tulis. Nanti minggu depan silakan dibawa tugasnya. Kita coba cek. Dan jangan lupa ditaruh juga di TCW-nya ya. Jadi taruh di TCW, kalau misalnya nanti ada revisi, kalian bisa revisi yang di TCW-nya, yang kalian print itu nanti tetap kalian kumpul ke saya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup mungkin? Udah jelas ya? Atau udah jelas semuanya? Oke, kalau nggak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan ya. That's all for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.